Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izin Allah lah kita masih diberi kesempatan untuk bisa berpuasa hingga saat sekarang ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Syekh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ditanya oleh salah seorang jamaahnya, "Wahai Syekh, terdapat seseorang yang memiliki musibah sudah lama sekali dan musibahnya tidak hilang-hilang. Dan beliau itu sadar bahwasanya jika musibah itu berlangsung secara terus-menerus, maka nasibnya akan buruk di dunia dan di akhirat. Ia telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencegah musibah itu terjadi. Tapi bukannya makin membaik, musibah itu malah menjadi-jadi. Akhirnya beliau bertanya, jamaah itu bertanya kepada Syekh Ibnu Qayyim, apa yang harus dilakukannya? Bagaimana caranya supaya dia terlepas dari musibah tersebut? Bukannya memberikan solusi, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah justru memberikan nasihat yang luar biasa. Alhamdulillah, dengarkanlah wahai saudaraku. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda. Dalam riwayat Bukhari, Abu Hurairah menuturkan, "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifaan." Ma anzalallahu da'an. Allah tidak menurunkan suatu penyakit illa kecuali anzalahu syifaan. Allah juga menurunkan obatnya. Dalam riwayat lain, dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu syifaan au qala dawaan." Sesungguhnya Allah tidak akan menetapkan suatu penyakit illa kecuali Allah menetapkan obat baginya. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah. Dan mereka pun bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Qala al-haramu. Dan Rasulullah pun menjawab, yaitu penyakit tua. Jika kita lihat dari hadis di atas, kita bisa mengetahui bahwasanya semua penyakit yang ada di dunia ini pasti ada obatnya. Baik itu penyakit hati maupun penyakit fisik, kecuali tua tadi. Termasuklah di dalamnya kebodohan. Rasulullah SAW mengategorikan kebodohan sebagai salah satu penyakit. Lalu apa yang dimaksud dengan kebodohan? Profesor Maimun Muhammad Qasim menyatakan kebodohan itu dia tidak tahu tentang suatu hal. Itu sudah bisa disebut dengan bodoh. Tapi kenyataannya tidak ada satu manusia pun yang suka atau rela disebut dengan orang yang bodoh. Rasanya sangat hina kita kalau kita disebut sebagai orang yang bodoh. Padahal posisinya, ya kalau kita tidak tahu tentang sesuatu, berarti kita bodoh tentang hal tersebut. Kemudian apa solusinya? Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang sebelumnya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Beliau meriwayatkan dari kisah Jabir bin Abdullah. Kami pergi bersama sahabat yang lain dalam sebuah perjalanan. Lalu ada satu orang yang terkena batu hingga kepalanya pun terluka. Kemudian ia tertidur. Saat tertidur ternyata ia bermimpi bersenggama dengan istrinya hingga mengeluarkan air mani. Otomatis ia wajib untuk mandi wajib. Kemudian tapi dia bertanya, apakah boleh
saya diizinkan untuk bertayamum karena posisinya kepalanya terluka. Tetapi kemudian teman-temannya menjawab, rombongan sahabat tadi itu menjawab, untuk apa engkau bertayamum sedangkan engkau tahan air? Akhirnya yang terluka tadi mandi, lalu meninggal. Sesampainya di Madinah, rombongan sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, panjang cerita para sahabat tadi. Akhirnya Rasulullah menjawab, sungguh kalian telah membunuhnya, Allah akan membalasi kalian. Kenapa kalian tidak bertanya jika tidak mengerti? Sesungguhnya obat orang bodoh adalah bertanya. Kemudian Rasulullah menjelaskan lebih lanjut, kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah kemampuan untuk bertanya dan menuntut ilmu. Semoga kita selalu dihindari dari kebodohan, dihindari dari dibodohi, dihindari dari membodohi orang lain. Satu-satunya kunci adalah menuntut ilmu. Syekh Burhanuddin Ibrahim dalam kitab Ta'lim Muta'allim menjelaskan bahwa salah satu tujuan yang harus ada bagi seorang penuntut ilmu adalah harapan untuk menghilangkan kebodohan dari dalam dirinya dan dari diri orang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.